Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai simple past tense, simple present tense, simple past progressive, dan present perfect. Lanjut. Di sini kami mempunyai 7 anggota, yaitu ada Alda, ada Seltil, ada Febri, ada Bima, ada Gracia, ada Patricia, dan ada Gladys. Lanjut. Pertama adalah mengenai simple past tense yang akan dipresentasikan oleh Alda dan Bima. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu simple past tense. Untuk definisinya, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi di masa sekarang. Di next. Untuk rumusnya sendiri, simple past tense itu terdiri dari subjek plus verb 2 plus objek. Untuk kalimat tanyanya, did plus subjek plus verb 1 atau was or were plus subjek. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus did not plus verb 1 atau subjek plus to be, was or were plus not. Ya, untuk fungsinya yang pertama yaitu untuk menyatakan kejadian di masa lampau yang waktunya jelas. Yang kedua, untuk menyatakan fakta di masa lalu. Yang ketiga, untuk menyatakan kebiasaan di masa lampau. Used to. Next. Example, simple past tense, positif. Yang pertama, ada Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Kedua, she joined the English club class at school yesterday. Ketiga, my mother cooked grilled fish for my birthday party. Yang simple past tense negatifnya contohnya, Adi did not win the English debate competition last month. Kedua, many kids didn't like the horror movie. Ketiga, George did not go to the dentist because he was afraid. Simple past tense interrogatif yaitu did they allow you to join their English club. Kedua, were you late to come to the office at 19 a.m. yesterday? Did she deliver the pizza on time? Next. Di sini yang kedua ada simple present tense. Jadi simple present tense ini memiliki definisi adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Simple present tense memiliki formulanya. Yang pertama ada kalimat positif, itu subjek plus verb 1 atau verb dasar atau to be. To be-nya itu is, I am, are ditambah objek. Kalau yang interrogatif atau bertanya itu do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Lalu yang negatif itu ada subjek plus don't atau doesn't plus verb 1 lalu objek. Di sini ada aturan tertentu dalam menggunakan simple present tense. Yang pertama itu menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1, kecuali untuk kata ganti orang ketiga itu menggunakan verb 1 ditambahkan s atau es di belakangnya. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga atau she, it itu tergantung dari akhiran kata kerjanya. Misalnya yang pertama ada kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z itu ditambahkan es di belakangnya. Misalnya wash bisa diubah menjadi washes. Kemudian yang kedua itu kata kerja yang berakhiran konsonan y, y-nya dihilangkan lalu ditambahkan ies, itu contohnya worry bisa diubah menjadi worries. Kemudian yang ketiga itu ada kata kerja yang berakhiran vokal y, itu cukup ditambahkan s saja. Misalnya play bisa diubah menjadi plays. Yang di samping itu merupakan susunan kalimatnya.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bima. Function simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini, present. Sehingga kegiatan atau rutinitas kita sehari-hari dapat diungkapkan dengan tense. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Maureen. Contoh kalimat dari simple present tense itu yang pertama, Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Yang kedua, he reads Harry Potter books every day. Yang ketiga, do you go to school twice a week? Yang keempat, Patricia doesn't work in her office every day. Yang berikutnya, yang ketiga itu ada past progressive. Bisa di next. Jadi past progressive tense itu merupakan, atau yang kita kenal dengan past continuous tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung pada momen tertentu di masa lalu. Kegiatan tersebut itu sudah dimulai namun belum selesai pada waktu itu. Untuk pattern-nya tuh untuk kalimat positif, subject plus be, bentuk verb 2 dari be itu was aware, ditambah verb 1 ditambah in, ditambah objek. Terus yang berikut untuk kalimat negatifnya itu ada subject plus was were, plus not, plus verb 1, plus in, plus objek. Terus untuk kalimat interrogatif itu ada was or were, di plus subject plus verb 1 plus in plus objek. Bisa di next. Terus berikutnya past progressive itu bisa juga digunakan untuk sebuah tindakan di masa lampau dan diinterupsi oleh tindakan lain. Biasanya itu digunakan when or while. Untuk rumusnya yang when itu subjek pertama ditambah past progressive ditambah when or while, when or while ditambah subjek kedua ditambah simple past. Terus untuk rumus berikutnya juga bisa when plus subjek pertama ditambah di plus simple past plus subjek kedua plus past progressive. Untuk while sendiri dia while plus subjek pertama ditambah past progressive ditambah subjek kedua ditambah simple past. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Cia. Terima kasih. Baik, terima kasih Gladys. Selanjutnya kita akan bahas tentang functionnya dari past progressive. Yang pertama itu adalah membicarakan suatu kegiatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di masa lampau, di masa yang lalu. Terus yang kedua, dia bisa menunjukkan ada kegiatan berdurasi pendek yang terjadi ketika suatu kegiatan berdurasi panjang sedang berlangsung. Nah, nomor 3 itu dia menunjukkan aksi atau kegiatan yang berulang-ulang di masa lampau atau kebiasaan di masa lampau. Yang keempat, fungsinya adalah digunakan dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan atau growth. Bisa dilanjut. Next. Oke. Untuk sampel dari past progressive ini, yang pertama tadi kan Gladys sudah menjelaskan dari yang positif, itu contohnya bisa pertama adalah my life was changing rapidly, was tadi this changing itu tadi tambahin in, sama kayak I was doing physically exercise all day yesterday, yang untuk menunjukkan masa lampau. Untuk yang negatif kita bisa lihat di situ he wasn't playing football, yang he wasn't, ini wasn't-nya itu yang negatifnya. Terus they weren't roasting corn at this time last night. Sama ya, itu menunjukkan yang masa lampau. Terus yang di interrogatif kita bisa lihat ada was I talking to you? Itu untuk kalimat tanyanya, bentuk-bentuknya wasn't Andy cooking dinner for her? Terus the train weren't running on schedule yesterday, weren't they? Itu bisa juga salah satu contoh dari interrogatif di past progressive. Boleh di next. Untuk example yang tadi menggunakan when dan while. Kalau when kita bisa lihat kalau di situ ada yang when we're having a very
we were having a very nice picnic when it started to rain. Terus ada juga yang when Miss Foster came in, the girl weren't studying. Ini when di depan. Terus ada lagi untuk kalimat tanyanya where you were writing the report when the electricity went off. Di sini kalimat tanyanya. Terus when Mr. Thomas called, David was solving crossword puzzle, wasn't he? Itu juga bisa untuk when. Terus yang while sama nih yang kayak yang di atas. Contoh yang pertama itu she was eating while our brothers were playing football nih, yang sama yang kayak di when. Ini when di tengah sama. Terus while I was making a birthday cake, I poured a glass of salt instead of sugar into it. Terus yang ketiga contohnya adalah was while the cat sleeping. Untuk kalimatannya ya, was while the cat sleeping, the mice were eating its food. Mungkin itu untuk example dari past progressive. Saya bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke present perfect tense. Bisa next. Nah, jadi present perfect tense itu definitionnya suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatukan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Next. Nah, berikut adalah rumus dari present perfect. Yang pertama itu ada rumus kalau pakai kalimat positif, itu I, you, we, they, atau subject, plus have, plus verb 3. Yang kedua itu he, she, it, plus has, plus verb 3. Kemudian yang negatif itu I, you, we, they, plus have, plus not, plus verb 3. Nah, yang kedua itu he, she, it, plus has, plus not, plus verb 3. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, yang pertama itu have, plus I, you, we, they, plus verb 3. Nah, yang kedua ada has, plus he, or she, or it, plus verb 3, question mark. Kemudian untuk melengkapi kalimat present perfect itu bisa menggunakan adverbs yang di bawah ini, yaitu ada yet, already, just, ever, dan never. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Xiao Tiao. Jadi fungsinya itu ada beberapa. Yang pertama, untuk menyatakan suatu kegiatan yang baru saja terjadi sehingga akibat dari tindakan tersebut masih dapat terlihat hingga saat yang dibicarakan. Yang kedua, fungsinya itu yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi pada waktu lampau dan masih terjadi sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, untuk menunjukkan perbuatan yang telah selesai dalam waktu singkat. Next. Nah, contoh kalimatnya yang pertama itu ada I have opened the door. Terus yang kedua ada grandmother has been here since yesterday. Yang ketiga you have just met me. Yang keempat they have joined the national competition 3 times. Yang kelima contoh yang terakhir yaitu ada she has written to novel this month. Saya kembalikan ke Bima. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada sih